Bab 1239. Tujuan Eurojin. Genko Tian adalah saudaramu. Bagaimana mungkin? Louis Lu menatap Eurojin dengan tidak percaya. Eurojin setidaknya pelindung dunia spiritual. Dan untuk kekuatan. Apalagi puncak alam roh surgawi. Raja Iblis Langit. Dia harus sedikit waspada. Dikaitkan dengan Genko Tian. Yang hanya tahu bagaimana mencari wanita setiap hari. Tapi apa? Dari sudut pandang kemalangan dan pengabaian citra, kedua orang ini sangat mirip. Sungguh. Saat itu, kami berdua mengintip wanita yang mandi setiap hari. Eurojin berkata kepada Louis Lu dengan serius. Karena kalimat inilah Louis Lu tidak bisa tidak mempercayainya. Aku tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya adalah muridnya. Jadi itu mudah. Aku akan membunuhnya. Dan kamu akan menjadi muridku. Tidak apa-apa. Eurojin tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar saudara yang baik. Louis Lu berkata dengan tegas. Senior. Aku akan menjadi guru selama sehari dan menjadi ayah seumur hidup. Aku telah menjadi murid Genko Tian. Jika aku menjadi muridmu, bagaimana aku bisa layak? Melihat tatapan serius Louis Lu, Eurojin tidak memaksa Louis Lu, tetapi tersenyum dan berkata, Genko Tian benar-benar menemukan harta karun dunia spiritual. Aku lega ia memeriksa dan menyeimbangkan badan-badan reinkarnasi itu. Tetapi kali ini aku berada di sini bukan karena Raja Iblis Langit. Lalu, Louis Lu bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk Hailie, di kota Handing, An Mo Xuan, yang sedang duduk di singgasana, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah tua, dan berkata dengan marah, Nah, Louis Lu, aku tidak ingin merepotkanmu. Tapi kau membunuh dua inkarnasiku berturut-turut. Melihat An Mo Xuan muntah darah. Dan Renal dengan wajah berdaging di sampingnya. Dia terkejut, bergegas maju, dan bertanya dengan prihatin. Guru, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi di sini? An Mo Xuan mengepalkan tinjunya dan membantingnya di atas meja. Sial, kenapa bisa begini? Mengapa saat bencana 10.000 tahun dimulai, semuanya tidak berjalan dengan baik? Pertama, tubuh reinkarnasi memenggal kepala keluarga mayat iblis. Dan kemudian Louis Lu memenggal kepala inkarnasi. An Mo Xuan mengutuk dengan kejam. Matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Dan menggeram. Aku tidak pernah berpikir bahwa Louis Lu sebenarnya adalah reinkarnasi manusia. Jika tubuh reinkarnasi bersatu, aku khawatir klan mayat iblis kita tidak hanya gagal memulai bencana puluhan ribu tahun, tetapi juga akan dihancurkan. An Mo Xuan berkata pada dirinya sendiri dengan marah. Tidak banyak master di dunia spiritual. Dibandingkan dengan bencana puluhan ribu tahun yang lalu, dunia spiritual saat ini telah menjadi sangat lemah. Tapi kenapa begitu sulit? An Mo Xuan merenung dengan ekspresi bingung. Tuanku, jangan panik. Sekte misterius ini telah mempersiapkan bencana puluhan ribu tahun selama hampir 10.000 tahun. Masalahnya sedikit merepotkan. Tetapi mereka sekte misterius belum menemukan cara untuk menghadapi mayat iblis kami. Metode klan mayat iblis tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita sekarang. Renal memutar matanya. Mari kita manfaatkan saat ini. Mengapa tidak menyempurnakan banyak mayat iblis? Selama kamu memberiku kekuatan, aku bersedia melakukan segalanya untukmu. Kamu ingin menjadi mayat iblis. An Mo Xuan mencibir, menatap Renal, lalu tertawa keras. Aku menyarankanmu untuk membuang ide untuk menjadi mayat iblis. Ini sangat menyakitkan. Renal berkata dengan wajah kecewa.
Tuanku. Aku tahu bahwa hanya dengan menjadi mayat iblis bisa meningkatkan kekuatan dan melayanimu dengan lebih baik. Kekuatanku benar-benar terlalu lemah. Aku khawatir. Aku khawatir itu akan menyeretmu ke bawah. Demi kesetiaan bawahanmu, kamu akan memenuhi bawahanmu, kata Renal dengan wajah sedih. Hampir memohon. Saat itu, aku akan menangkap sejumlah besar master untuk menyempurnakannya. Aku tidak perlu merepotkanmu, kata Renal dengan menyedihkan. Anmos Suan mengerutkan kening saat ini, menatap Renal, dan tiba-tiba tersenyum. Bukan tidak mungkin. Mata Renal berbinar, dan dia dengan cepat berlutut di tanah. Terima kasih, tuanku. Baiklah. Aku akan memberimu 5 mayat iblis dari alam roh bumi. Dan kamu akan melakukan satu hal untukku. Jika aku berhasil, aku tidak hanya akan mengubahmu menjadi mayat iblis. Bagaimana kalau langsung mengizinkanmu untuk menerobos ke alam spiritual? Anmos Suan menatap Renal dengan setengah tersenyum. Tubuh Renal bergetar, dan lelaki tua itu bersujud di tanah dengan ganas. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Bawahanku pasti akan mati. Oke. Demi kesetiaanmu, pergilah ke dunia bawah dan lakukan sesuatu untukku. Anmos Suan merendahkan suaranya sedikit. Bawa mereka ke dunia bawah dan bantu aku membawa kembali Kak Naga. Kak Naga. Dari mana nama konyol itu berasal? Renal bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa itu Kak Naga? Anmos Suan menjawab dengan acuh tak acuh. Naga emas Five Claws di puncak alam spiritual. Renal berkeringat dingin, gemetar tak terkendali, dan berkata dengan gugup, Tuanku, itu adalah naga emas Five Claws di puncak alam roh surgawi. Biarkan aku membawa mayat iblis. Bagaimana bisa menjadi lawan naga emas Five Claws? Apakah kamu bercanda? Anmos Suan memelototi Renal dan berkata dengan sedikit marah. Apakah menurutmu aku ini akan sangat bodoh? Di dunia bawah, tidak ada yang bisa melawan mayat iblis. Dan, jika sesederhana itu, bagaimana aku bisa melihat kemampuanmu? Renal merasa ingin menangis. Dia ragu-ragu dan berkata, Tapi, tuanku, cukup. Anmos Suan sangat marah. Ketika Kak Naga tiba di dunia bawah, sekte misterius akan mengetahuinya. Dia adalah harta karun di mata sekte misterius. Pernahkah kamu mendengar bahwa belalang menangkap jangkrik dan oriole tertinggal? Jangan khawatir. Ketika saatnya tiba, seseorang dari dunia bawah akan menolongmu. Karena alasan khusus, aku tidak bisa pergi ke dunia bawah sekarang. Jika tidak, mengapa aku membutuhkanmu? Anmos Suan mendengus dan melirik Renal. Baru kemudian Renal menghela nafas lega, dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, tuanku. Serahkan saja padaku. Dan aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Tuanku. Anmos Suan menggerakkan bibirnya, lalu menunjukkan senyum puas. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ketika saatnya tiba, kamu akan menjadi milikku. Tangan kiri dan kanan satu orang berada di bawah satu orang dan di atas 10.000 orang. Bencana puluhan ribu tahun ini juga berada di bawah kendali kita. Renal sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Oke, kamu turun. Bersiaplah besok. Aku akan membantumu membuka pintu masuk ke dunia bawah. Anmos Suan berkata. Setelah Renal pergi, mata Anmos Suan menunjukkan rasa dingin yang membuat orang berdiri tegak. Dan aura pembunuh muncul dari seluruh tubuhnya. Dia berkata pada dirinya sendiri,
Ketika kamu kembali, itu akan menjadi waktuku menyapu dunia spiritual. Kemudian matanya tertuju pada monyet kecil itu. Dan dia tersenyum misterius. Sepertinya aku harus mengambil kembali avatarku terlebih dahulu. Tapi Raja Siluman, yang sedang menggonggong gigi dan cakarnya, berhenti dan berteriak pada Renal. Apakah kamu tidak takut kamu tidak akan pernah kembali? Bersambung. Bab 1240. Kroni Wu. Saat Eurojin melihat Hailie, wajahnya mengerutkan kening. Dan dia bahkan berseru, "Jika bukan karena bola jiwa, aku khawatir aku akan berada dalam masalah besar." Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Semuanya tidak seburuk yang diharapkan. Louis Lu bertanya dengan ketakutan. Guru Eurojin, ada apa dengan istriku sekarang? Eurojin melambaikan tangannya dan menghela nafas lega. Louis Lu, kamu dapat yakin bahwa istrimu sangat aman sekarang. Tetapi dia kehilangan setengah jiwa dewa. Setelah Dewi Hailey terbangun, jiwa dewa istrimu secara alami akan tertidur lelap. Dan ketika ada kesempatan, kembalikan saja jiwa dewa istrimu. Dan tebakan Louis Lu benar. Karena kondisi Hailie tidak terlalu buruk. Dengan kata-kata Eurojin, itu bisa dianggap sebagai jaminan untuk Louis Lu. Apakah ada cara untuk mendapatkan kembali jiwa dewa? Louis Lu tentu saja tahu bahwa Eurojin berusia 100 tahun. Dan dunia spiritual tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Memanfaatkan kesempatan ini, ia hanya meminta Eurojin untuk membantunya menjawab. Ini sangat sederhana. Eurojin tersenyum sedikit. Dari jiwa dewa Dewi Hailey, jiwa dewa secara alami akan kembali. Tentu saja, metode ini, kamu tidak dapat melakukannya sekarang. Kamu menyembunyikan istrimu dengan baik. Dan ketika saatnya tiba, kamu secara alami akan memiliki cara untuk membunuh Dewi Hailey. Eurojin menjelaskan. Kali ini, Louis Lu dalam masalah. Dan Louis Lu bertanya, apakah ada cara lain? Meskipun Dewi Hailey telah menempati tubuh Hailie, namun sejak dia mengenal Dewi Hailey hingga sekarang, Dewi Hailey tidak pernah melakukan hal yang mengasihani dirinya sendiri. Meskipun hubungannya tidak baik pada awalnya, Dewi Hailey selalu tidak menjadi musuh atau teman bagi dirinya sendiri. Eurojin menggelengkan kepalanya. Tidak. Oke, Tuan Jin. Di mana Dewi Hailey sekarang? Bisakah kamu memberitahuku? Louis Lu bertanya. Eurojin tercengang. Tentu saja mudah untuk memberitahumu. Dia pergi ke Sekte Hukum Surgawi. Sekte Hukum Surgawi. Mendengar nama yang asing namun familiar ini, Louis Lu sedikit terkejut. Ia masih ingat misinya untuk datang ke dunia spiritual. Tetapi Sekte Hukum Surgawi ini, ketika ia mendapatkan kota Louis, ia menghubunginya sekali. Dan semua orang tidak pernah menyebut Sekte Hukum Surgawi. Betul. Bukankah tuanmu memberitahumu tentang hubungan antara Sekte Hukum Surgawi dan dunia makhluk abadi? Eurojin bertanya pada Louis Lu dengan ekspresi ragu di wajahnya. Louis Lu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam. Menurutmu apa yang akan dikatakan oleh benda tua dan tidak bermoral tuanku? Itu benar. Eurojin juga tersenyum kecut, tapi percuma aku memberitahumu. Yang pertama adalah kamu saat ini tidak cukup kuat. Dan yang kedua, aku tidak tahu di mana Sekte Hukum Surgawi. Lupakan saja. Mari kita bicarakan keadaan istrimu dulu. Status istrimu itu istimewa.
Dia bukan hanya karena reinkarnasi roh dewi. Bukan hanya dia. Tapi yang lebih penting, 7 saudara perempuanmu. Ya. Kumpulkan 7 dari mereka bersama-sama untuk menyegel An Mos Suan. Kata-kata Eurojin mencengangkan. Tetapi tidak ada emosi di wajahnya. An Mos Suan. Louis Lu mengerutkan kening. Eurojin mengangguk. Ya. Tapi sekarang pintu masuk ke dunia bawah juga ditutup. Tidak mungkin mengumpulkan 7 saudara perempuanmu. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah melindungi saudara perempuanmu. Dan kemudian mencari peluang. Dan membawa 3 saudara perempuan lainnya dari dunia bawah ke dunia spiritual. Siap untuk melawan An Mos Suan sampai mati. 4. Louis Lu tiba-tiba gemetar. Dan dengan cepat bertanya, Tuan Jin, apakah kamu tahu di mana Karin Chu? Memikirkan kakak kelimanya yang konyol. Hatinya tiba-tiba sakit. Sejak dia melihat Karin Chu sekali di dunia spiritual. Tidak ada berita tentang Karin Chu. Saat ini, pelindung dunia spiritual ada di sini. Dan dia pasti mengetahui keberadaan Karin Chu. Di dunia bawah. Eurojin berkata dengan ringan. Aku tidak hanya bisa memberitahumu bahwa Karin Chu pergi ke dunia bawah. Tapi aku juga bisa memberitahumu bahwa dia sekarang bersiap untuk membunuh Kak Naga. Mengenai kenapa Kak Naga tertembak, aku tidak tahu. Eurojin menghela nafas. Walaupun aku adalah seorang pelindung. Pada dasarnya aku tahu tentang dunia spiritual. Tapi organisasi misterius itu telah melampaui pengetahuanku. Menurutku itu ada hubungannya dengan Karin Chu. Oke. Jangan tanya aku kenapa. Aku tidak tahu. Aku hanya datang untuk melihat bagaimana kondisi Hailie. Dan jika dunia spiritual yang asli tidak bisa mengatasinya. Saat itu, mengapa aku tidak membutuhkan 7 dari mereka? Eurojin berkata dengan tergesa-gesa. Hanya itu yang bisa aku katakan. Untuk saat ini, kita berdua berada di front persatuan. Dan kamu dapat dianggap sebagai setengah dari muridku. Selama kamu tidak berniat untuk menghancurkan spiritual dunia, aku akan selalu berdiri di sisimu. Eurojin menghela nafas. Tapi itu akan segera terjadi. Aku akan segera pensiun. Dan aku secara alami akan membantumu ketika saatnya tiba. Aku pergi dulu. Ada hal lain yang harus kulakukan. Lain kali aku akan datang untuk bermain denganmu gelombang. Eurojin buru-buru menyelinap keluar. Dan dalam sekejap mata, dia sudah menghilang. Hanya Louis Lu yang tersisa berdiri di sana dengan hampa. Dalam beberapa hari terakhir, Louis Lu telah membuat rencana. Setelah meningkatkan kekuatan semua Raja Siluman terlebih dahulu, dia siap untuk pergi ke dunia bawah. Jika sebelumnya, ia pasti akan bergegas ke dunia bawah tanpa henti sekarang. Meskipun ia tidak tahu mengapa Karin Chu akan membunuh Kak Naga. Dok memberitahunya bahwa Kak Naga aman untuk saat ini. Kali ini ia pergi ke dunia bawah. Ada banyak bahaya. Dan ia harus mengatur ras siluman terlebih dahulu. Ras iblis Raja Iblis Langit saat ini merupakan ancaman besar bagi area timur dunia spiritual. Khususnya bagi ras siluman. Mengatakan ya kedua belah pihak saling berhadapan. Tetapi masih ada laut dalam klan menatap daratan. Tidak peduli sisi mana yang pecah. Itu akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk ras siluman saat ini. Selama beberapa hari berturut-turut, Louis Lu baru saja memanggil setiap Raja Siluman ke dalam ruangan. Dan menggunakan aura kaisar untuk membantu mereka menerobos. Ketika saatnya tiba, Raja Siluman sudah tembus ke alam roh bumi.
Tentu membantu potensi-potensi tersebut untuk membawa kemajuan mereka sendiri sangat kecil. Semua Raja Siluman sangat memuji cara Louis Lu yang cerdik. Setelah pertempuran ini, pamor Louis Lu telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kekuatan kepercayaan juga mulai terus berubah menjadi aura kaisar yang lebih kuat dalam tubuh. Louis Lu baru kemudian menyadari bahwa jika dia ingin meningkatkan aura kaisarnya, kekuatan kepercayaan jelas merupakan eksistensi utama. Setelah masa sibuk, saat Louis Lu hendak memperbaiki ras siluman dan meninggalkan kota Louis, seorang pengunjung tak terduga datang hari ini. Louis Lu tidak pernah membayangkan bahwa orang yang datang ke sini ternyata adalah pemimpin ras iblis yang menyerang kota setan rubah. Krondi Wu. Krondi Wu benar-benar tidak dapat dikenali dan berlutut di tanah dengan plop. Tuan Kaisar Siluman, aku punya cara untuk menghancurkan klan mayat iblis. Bersambung.